Shalom jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Kita datang dengan hati yang sangat bersyukur. Mari bawa hatimu, mari bawa persembahanmu, penyembahanmu untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada Tuhan di tempat ini itu karena kasih anugerah-Mu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh datang Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan dan menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Bapa suci, kuduskan ruangan ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan di tempat ini Yesus. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita datang dengan hati kita. Mari kita datang dengan penyembahan kita. Kita boleh ada saat ini, itu karena kasih anugerah Tuhan. Itu karena semua kebaikan yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Baik. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat sama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini.
Apapun yang terjadi
bersyukur untuk semua kasih-Mu terhadap kami. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu kepada kami. Layakan kami Tuhan memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu yang berdosa Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau bawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau Allah yang melayakkan kami Tuhan. Kau Allah yang mau Tuhan sucikan kami Yesus. Terimalah Tuhan sembah pujian kami Bapa, supaya kami layak Tuhan memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah kami. Kami mau bersorak memuji nama-Mu di tempat ini. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak kami tinggikan. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang dengan sukacita kepada Tuhan. Mari kita bersemangat memuji Tuhan. Kita berdiri di sini karena kita punya Allah yang baik. Kita berdiri di sini karena kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Ini kan memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Semua puji syukur hanya bagi-Mu. Dia yang layak. Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin, haleluya.
Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
setia. Ku tetap setia untuk Sekali lagi selama-lamanya. katakan, biar ku tetap cinta. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kiranya pujian ini menjadi satu ikrar kami di hadapan Tuhan. Kami mau tetap cinta Engkau. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap setia kepada Engkau. Iya, apapun yang terjadi. Karena satu fakta yang tidak terbantahkan, penyertaan-Mu sempurna untuk hidup kami. Pertolongan-Mu nyata di setiap langkah kaki kami. Tuhan, tambahkan iman kami, supaya pujian ini bukan hanya sekedar kami nyanyikan karena kami hafal, tapi biar ini kami boleh lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terlalu mudah untuk cinta Tuhan ketika keadaan baik, tapi bukan hal yang mudah ketika badai dan tofan datang. Tapi inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia. Roh Kudus mampukan kami untuk kami mempraktekkan pujian ini dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani kami. Kiranya jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Pakai mereka lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami buka hati kami arahkan konsentrasi kami untuk kami mendengar, menyimak sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, terima kasih untuk teman-teman tim Present Worship. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, pujian tadi tidak mudah ya untuk dilakukan ya. Untuk dinyanyikan enak, sampai nangis-nangis, sampai termehek-mehek. Tapi ketika kita lakukan, itu menjadi satu hal yang berbeda. Ya, ketika keadaan baik-baik saja, ya oke. Tapi ketika ada badai, ada tofan, ketika kita mengalami kekeringan, ketika kita mengalami situasi yang sulit dalam hidup ini, untuk tetap setia itu gak mudah. Ya, untuk tetap setia nggak mudah. Pernahkah saudara ada di tempat ini? Ya, di padang gurun. Ya, hari ini saya akan bawa satu tema sekolah padang gurun. Ya, ini kan para orang tua murid sibuk cari sekolah, ya kan? Ya, yang masuk SMP, masuk SMA sibuk cari sekolah. Ya, yang naik kelas sibuk untuk persiapan tahun ajaran berikutnya padang gurun. Pernah nggak saudara mengalami keadaan di padang gurun? Mungkin hari-hari ini hidupmu kering. Kering dalam hal ekonomi, kering dalam hal rohani, kering dari udah lama nggak healing mungkin, udah lama nggak jalan-jalan, udah lama nggak pernah pergi ke mall, nggak pernah rekreasi. Ya, jiwamu mungkin kering. Dompetmu apalagi lebih kering lagi. Iya. Apalagi yang biasa pakai pertama meloncat harganya. Iya. Yang biasa isi full tank 300.000 ya sekarang cuma 2/3-nya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini realita kehidupan. Mari kita baca di dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ulangan 8 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ulangan 8 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Kita baca sama-sama Ulangan 8 2 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini,
dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah kau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang hidup dan hidup dengan hidup menurut apa yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel setelah masuk tanah Kanaan, mereka disuruh mengingat perjalanannya. Ya, dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka masuk fase-fase di padang gurun. Ya, mereka ada di padang gurun. Padang gurun itu apa? Ya, kita lihat next. Ya, situasi padang gurun. Seperti apa situasi padang gurun itu? Ayat 15. 8 ayat 15 ini situasi padang gurun digambarkan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kala jengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Saudara, di ayat 15 dikasih gambaran padang gurun yang luas dan dahsyat. Di sana tanahnya kering, iya, seperti tampilan di sini, nggak ada pohon, nggak ada tempat berteduh, nggak ada tempat beristirahat. Yang ada hanya kelelahan. Sejauh mata memandang hanya ada pasir-pasir dan pasir. Hawanya pun nggak seperti di ruangan ini, panas gersang. Mungkin hari-hari ini hidupmu seperti ini, saudara. Engkau kering, gersang, engkau lelah. Saudara berkata, Tuhan, aku capek banget. Tuhan, kapan selesainya? Ya, kalau saudara ada di dalam keadaan seperti itu, saudara ada di padang gurun. Saya pun hari-hari ini mengalami masa-masa seperti itu. Ya. Tapi nanti kita akan lihat ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di padang gurun. Next. Iya, di padang gurun itu kekurangan sumber daya, nggak ada air, nggak ada makanan. Ya, nggak ada dapur MBG di situ. Nggak ada yang kasih MBG di padang gurun. Ya. Dan di padang gurun itu ada ketidakpastian arah. Bingung mau kemana, orang semua hamparan pasir semua, nggak ada jalan, nggak ada petunjuk jalan. Ya, nggak ada petunjuk jalan. Saudara yang dikasih Tuhan, dan ada bahaya dan ancaman di sana. Dikatakan ada ular yang berbahaya, ular gurun. Kemudian next ada kalajengking. Ya. Kadangkala dalam hidup kita ada fase-fase kita di padang gurun. Kita kekeringan sumber daya. Mungkin penghasilanmu sekarang tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Mungkin penghasilanmu tidak seimbang dengan kebutuhan. Ya, anak makin besar makin banyak kebutuhannya. Ya kan? Jadi kalau orang zaman dulu, opung-opung kita di kampung bilang banyak anak banyak rezeki, iya, karena mereka mengusahakan ladang. Ya kan? Kalau anaknya banyak kan yang kerja banyak, jadi ladangnya dibuka bisa lebih luas. Tapi kalau di KSP, di GMI, ladang mana yang mau dibuka, saudara? Ya kan, sana punya orang, sini punya orang. Rumah kita rumah SSS, rumah selonjor saja susah sekali. Ya, kalau mau selonjor udah kakinya ketemu dengan yang depannya, saudara. Sekarang beda, udah nggak bisa dipakai itu. Ya, banyak anak banyak biaya hari ini. Benar apa betul? Ya kan, makin gede anak, wah dulu jajannya 1 bungkus cukup, sekarang jajannya 3 bungkus masih kurang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita kekurangan sumber daya.
Ya. Warisan sudah dijual habis, apalagi yang mau dijual? Yang ada pinjol. Mungkin hari-hari ini itu yang saudara hadapi. Ketidakpastian arah. Mungkin saudara bertanya-tanya, ke depannya gimana? Bisakah aku kuliahin anakku nanti? Sekarang aja begini, bagaimana nanti ke depan? Ya. Ini pertama naik, nggak lama nanti yang di bawahnya juga ikut naik. Dan seperti yang pengalaman yang sudah-sudah, kalau BBM naik, pasti semuanya akan naik. Tukang cukur aja naik, saudara. Padahal tukang cukur nggak pakai BBM kan? Tapi naik, ya kan? Tukang soto naik harganya, padahal bikin soto nggak pakai bensin. Semua ke bawah. Kita kehilangan sumber daya. Kita tidak pasti. Mau kemana sih hidup ini? Gimana ke depannya? Ya. Saya melihat hari-hari ini orang mulai resah dan gelisah. Masa depannya tidak pasti. Orang berkata sama saya, Pak, masih bisa makan sehari 3 kali aja udah alhamdulillah. Ya itulah kondisi kita sekarang. Lalu orang teriak ganti presiden. Emang ada jaminan ganti presiden jadi baik? Kalau ganti presiden wakilnya naik, emang wakilnya bisa menyelesaikan masalah bangsa ini? Kalau paket itu dua-duanya diturunkan, yang naik Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan. Tiga-tiganya itu CS-nya presiden. Bisa lebih baik negara ini? Tidak ada satupun yang bisa menjamin ke depan lebih baik. Kita ada di padang gurun hari ini. Ya. Ada bahaya, ada ancaman, ada ular, ada badan. Ya. Kita sudah tenang, gak ada COVID. Adanya Kodafid. Ya. Tapi muncul lagi hantavirus. Entah itu virus model apa lagi. Ancaman kesehatan makin mengerikan. Ya. Sementara biaya kesehatan makin tinggi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada bahaya. Ya, kita hidup di tengah dunia yang sangat berbahaya. Ya. Dan ada satu yang kadang-kala kita lupa, bahwa di padang gurun itu ada kesunyian, ada kesendirian. Di padang gurun nggak ada mall, saudara. Buru-buru mall, warung kopi aja nggak ada. Setidaknya kalau ada warung kopi kan saudara bisa ini sebentar, iya kan? Bisa makan gorengan, dikasih saus yang banyak, tapi warnanya beda gitu ya. Bisa rileks sejenak. Tapi di padang gurun nggak ada apa-apa, nggak ada tempat kongko di situ. Ya, lihat gambarnya, nggak ada tempat kongko. Mau kongko sama ular, sama kalajengking. Wassalam dah. Itu keadaan padang gurun. Dan banyak orang ada di dalam keadaan ini. Tapi masalahnya saudara, seringkali Tuhan membawa kita masuk padang gurun. Tokoh-tokoh besar Alkitab pernah mengalami padang gurun. Musa sebelum membawa Israel di padang gurun, dia udah ada di padang gurun dulu, mengembalakan kambing dombanya Yitro di padang gurun. Elia di padang gurun dulu, mengalami suasana padang gurun. Daud sebelum jadi raja, dia mengembalakan domba di padang gurun. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sebelum terjun dalam pelayanan, Roh membawa dia ke padang gurun. Ingat pencobaan di padang gurun, pencobaan di padang gurun. Ya, hari-hari ini buat orang zaman sekarang mungkin kita nggak pernah di padang gurun dalam kondisi sesungguhnya, karena di Indonesia nggak punya padang gurun. Ya, tapi pencobaan kita banyaknya di warung kopi dan di mall. Ya, sehingga kalau sudah pergi ke tempat itu, ya over budget itu terjadi. Niatnya beli satu barang, tapi begitu ke mall ini suka. Pencobaannya beda. Tapi banyak tokoh besar di Alkitab dibawa Tuhan ke padang gurun. Next. Ya, mengapa Tuhan bawa kita ke padang gurun? Kalau tokoh-tokoh Alkitab bahkan Tuhan Yesus sendiri dibawa ke padang gurun. Saudara dan saya suka atau tidak suka, ada saatnya kita dibawa Tuhan, diizinkan Tuhan masuk padang gurun. Seperti hari-hari ini. Kenapa sih? Kita belajar dari Ulangan 8 ayat 2 tadi dikatakan. Yang pertama, untuk merendahkan hatimu. Untuk merendahkan hatimu. Jelas sekali dalam ayat yang kedua, ingatlah seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi masuk padang gurun itu atas kehendak Tuhan. Tuhan yang mengizinkan kita masuk situasi padang gurun. Situasi yang serba kering, situasi yang mungkin gak ada teman yang kita bisa mintain tolong di situ, situasi yang penuh bahaya.
Situasi yang kita nggak tahu arah mau kemana sih ini. Mau dibawa kemana kehidupan ini. Tapi sekali lagi firman-Nya berkata, semua itu atas kehendak Tuhan. Ya, lanjutkan. Di padang gurun selama 40 tahun ini. Iya, Israel di padang gurun bukan seminggu 2 minggu, 40 tahun. Situasi padang gurun yang saudara alami sudah berapa lama? 2 bulan, 3 bulan, setahun? Belum 40 tahun kan? Masih lebih ringan. Masih lebih ringan ya. Jangan merasa diri paling susah di dunia, saudara. Ya, Israel 40 tahun di padang gurun dengan maksud merendahkan hatimu. Dengan maksud merendahkan hati. Saudara, kadangkala kita terlalu sombong. Kadangkala kita terlalu merasa bisa, merasa mampu. Oh, nggak apa-apa, saya bisa begitu. Atau punya penghasilan, punya ini, masih punya aset. Tapi situasi padang gurun adalah ketika kita dibawa pada suatu kondisi, satu keadaan di mana kita nggak bisa mengandalkan apa-apa yang kita punya. Kita nggak bisa lagi mengandalkan apa-apa yang kita punya. Bukankah itu yang terjadi? Di padang gurun kita dibawa kepada satu kesadaran, ternyata gua nggak mampu ya. Ternyata gua nggak ada apa-apanya. Dan itu membawa kita kepada satu kesadaran, ternyata saya perlu Tuhan. Amin. Ternyata saya perlu Tuhan. Ketika orang Israel ada di Mesir, menikmati gemerlapnya Mesir, mereka nggak merasa perlu Tuhan. Toh mereka banyak makanan, mereka semua tersedia, yang penting mereka kerja. Ya udah kerja terus, diperbudak oleh pekerjaan. Banyak orang hari ini berkata, Pak, yang sekarang yang penting tuh fulus, Pak. Yang penting tuh hepeng, Pak. Ada hepeng semua jalan. Tapi ada satu kondisi yang kita alami bersama waktu COVID. Saudara perlu hepeng, tapi cari oksigen susah. Ya kan? Saudara perlu hepeng. Saudara bisa bayar rumah sakit dengan biaya mandiri, tapi rumah sakit penuh, yang kosong. Semua kamar rumah sakit penuh, yang kosong cuma kamar kecilnya. Toiletnya yang kosong. ICU, UGD, ruang rawat semua penuh. Bahkan gudang obat pun dipakai ruang perawatan waktu COVID. Yang kosong ya cuma toiletnya. Masa mau dirawat di toilet? Punya uang loh saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, padang gurun diizinkan Tuhan terjadi. Bahkan Tuhan sendiri yang bawa kita ke padang gurun. Tuhan yang paksa kita masuk padang gurun supaya kita bisa rendah hati. Kadang-kala kita disuruh rendah hati itu susah, dipaksa untuk rendah hati. Kapan orang bisa rendah hati? Kalau dia merasa dirinya tidak mampu. Selama dia masih mampu, susah untuk bisa rendah hati. Ketika dibawa kepada kondisi nggak mampu, nggak ada siapa-siapa yang bisa dimintain tolong, nggak ada apapun yang kita miliki yang bisa kita jual. Akhirnya di situasi yang serba kepepet itu kita menengadah ke atas dan berkata, Tuhan tolong saya. Begitu naifnya manusia. Padahal kita ini debu tanah, tapi kita merasa kuat. Padang gurun diizinkan supaya kita rendah hati. Dan dikatakan di dalam ayat itu juga, ya, lanjutkan ayat yang kedua itu, untuk merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau mana yang tidak diketahui, yang dikenal. Di padang gurun gak ada logistik. Mereka makan mana? Itu tiap hari. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini orang Israel sadar bahwa dia perlu Tuhan. Ya, selanjutnya Tuhan menguji hati mereka. Ya, dikatakan dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Padang gurun menguji kita, ya, memurnikan iman kita. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7.
1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Tolong Pak Manurung bacakan. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, begini firman Tuhan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya. Berbagai-bagai pencobaan, situasi padang gurun itu untuk menguji kita, menguji hati kita. Apakah hati kita benar-benar seperti yang kita nyanyi tadi? Ku tetap cinta, ku tetap setia. Benar nggak itu? Kalau dalam kondisi baik gampang begitu. Tapi ketika datang permasalahan, ketika datang pergumulan, tetapkah saudara cinta? Tetapkah saudara setia kepada Tuhan? Kalau penyakitmu masih belum selesai juga. Padang gurun pertama saya pernah lewati 2023, 2023. Seminggu bisa 2 kali ke rumah sakit. Operasi 8 kali. Saudara pikir itu hal yang gampang? Kalau mau mengalami saya, mari maju ke depan, saya doakan supaya saudara mengalami seperti saya. Mau nggak saudara? 8 kali operasi itu, saksinya Pak Agus Burini, saksi benar. Prosesnya mereka tahu. Ternyata operasi lagi. Udah, belum lagi proses penundukan diri. Itu enak banget saudara. Tapi itu padang gurun buat saya. Ya. Nanti kita akan lihat ada sesuatu yang indah di padang gurun. Kita dimurnikan hati kita dimurnikan. Makasih. Ya, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan atau mengasihi berkatnya Tuhan? Kita cinta Tuhan atau cinta berkatnya Tuhan doang? Banyak kali kita cinta berkatnya aja. Kita gembira ketika Tuhan memberkati kita. Tapi ketika tidak datang berkat, kita nyalakan Tuhan. Tuhan, mana berkatmu? Tuhan gak adil, yang itu diberkati padahal dia belum pelayanan, tapi kok diberkati? Saya udah pelayanan bertahun-tahun gak diberkati. Kadang-kala mungkin tidak terucap, tapi itu ada di dalam hatimu. Tuhan dengar, saudara. Tuhan dengar. Di padang gurun itulah kamu diuji benar-benar. Apakah cintamu sama Tuhan itu benar-benar tulus? Bagaimana keadaan hatimu, Tuhan tahu. Di padang gurun itulah iman seseorang kelihatan aslinya. Iya kan? Kelihatan aslinya. Kalau dalam kondisi baik itu semua banyak kosmetiknya. Tapi ketika dihimpit dengan satu keadaan yang kita nggak ngerti mau kemana, sumber daya mulai berkurang. Di situ imanmu diuji. Sungguhkah kau percaya kepada Tuhan? Atau Kristenmu hanya sekedar agama? Nah, selanjutnya saudara, di padang gurun itu, di tengah kesunyian itu, ya, kontras sekali kondisi Mesir, negara yang maju pada zaman itu. Mungkin boleh disetarakan dengan Amerika untuk zaman sekarang. Negara yang maju ekonominya, ya, negara yang maju teknologinya, pembangunannya keren banget pada masa itu. Dengan padang gurun ini kontras sekali. Di padang gurun sepi. Di Mesir ada musik, ada tarian, ada makanan, ada pesta. Di padang gurun buru-buru pesta. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi justru di padang gurun Israel mengalami Tuhan secara pribadi. Kenapa? Di tengah ketidakpastian arah di padang gurun, apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Dia hadir dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Dia hadir dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Dikala teknologi Google Map, Waze itu belum ada, ya.
Tuhan hadir sebagai kompas hidup mereka. Tiang awan waktu siang menudungi mereka dari panas teriknya padang gurun. Tiang api memberikan kehangatan, karena iklim padang gurun itu kalau siang panas-panas banget, bisa 40 derajat Celcius. Malam dingin banget, lebih dingin dari di Macarena waktu kita ke sana. Tapi Tuhan, Dia ngerti. Malam dikasih tiang api yang menghangatkan mereka. Siang dikasih tiang awan. Dan uniknya tiang awan dan tiang api ini menuntun perjalanan mereka. Dia berjalan di depan. Kemana arahnya di padang gurun? Gak ada petunjuk arah. Mau kemana sih? Kanaan tuh sebelah mana? Ke sana, kiri, kanan, atau balik belakang? Ketika gak tahu arah, Tuhanlah arah hidup bagi bangsa Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, di padang gurun, perhatikan ada tiang awan, tiang api. Dalam padang gurun hidupmu, yakinlah ada tuntunan Tuhan di sana. Tuhan tidak tinggal diam melihat kita kebingungan gak tahu arah. Justru ketika tidak tahu arah itu bagus, supaya kamu tidak berjalan menurut pikiranmu sendiri. Ketika kita tidak tahu arah itu bagus, supaya kita tidak mengandalkan pikiran kita. Ketika kita tidak tahu arah, Tuhan akan menunjukkan arah buat hidup. Ya, Hosea 2:14. Hosea 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan, aku akan memberikan kepadanya kebun anggur dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu ia berangkat keluar dari Mesir. Ayat 13. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun. Tuhan yang membawa ke padang gurun, kalimat selanjutnya, dan berbicara, menenangkan hatinya. Di padang gurun Tuhan akan berbicara dan menenangkan hati kita. Amin. Ya. Karena di padang gurun ada begitu pengalaman rohani di sana. Ada begitu banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Ketika mereka tidak ada makanan, tiap hari Tuhan kasih makan. Ada pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Ketika hari-hari ini sumber daya mulai habis, tabungan mulai habis, kamu mulai jual asetmu satu-satu, kotak perhiasanmu sudah kosong mungkin. Percayalah, mana itu akan turun buat kamu. Penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu akan nyata dalam hidup. Selalu ada aja, selalu ada. Saya mengkhotbahkan begini, saya bicara begini karena kami ngalami. Kadang-kala saldo M-banking cuma 20.000, 30.000, ya sudah. Saya tunggu mana dari Tuhan dan mana itu berikan. Nggak melulu bentuk transfer, tapi ada makanan di rumah. Nggak pernah kami nggak makan, walaupun saldo pas-pasan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah mana buat zaman sekarang. Amin. Kalau di padang gurun 40 tahun Tuhan pelihara orang Israel, tidak cukupkah itu untuk memberikan pelajaran bagi kita bahwa Tuhan sanggup pelihara hidupmu dan hidupmu? Hari demi hari Tuhan kasih makan. Bahkan kadang-kala kita yang udah keterlaluan, Tuhan masih pelihara kita. Orang Israel itu keterlaluan banget di padang gurun. Mereka ngeluh melulu. Mereka mengeluh. Mereka bilang, ngapain makan mana? Kami lama gak makan daging. Lebih baik balik ke Mesir, di sana ada daging. Tuhan marah. Tuhan kasih burung. Kan dipikir dari logika, di mana ada peternakan burung puyuh? Di Cikarang aja cari burung puyuh susah, apalagi di padang gurun. Tapi Tuhan kirim itu sampai mereka muntah-muntah makan daging burung puyuh. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah bersungut ketika di meja makan hanya ada tahu tempe. Saya mau kasih tahu, tahu tempe juga protein. Yang makan tahu tempe tidak lebih bodoh dari yang makan daging tiap hari, saudara. Itu protein juga.
Ya. Tahukah saudara, saya punya teman lainnya di Amerika. Tempe itu satu papan di sana lebih 100.000 di Amerika. Kita kadang-kala tempe dibuang-buang. Apa ini makanan orang miskin katanya? Makanan itu nggak ada orang kaya orang miskin. Makanan itu adanya ada proteinnya apa enggak gitu saudara. Makanya saya suka bilang sama anak saya sama keluarga, lebih baik kita enak makan daripada makan enak. Saudara tahu bedanya makan enak dan enak makan? Tahu. Kalau makan enak, ya makan mewah. Banyak kali orang kebanyakan makan enak akhirnya sakit. Lebih baik enak makan. Enak makan itu apa? Gak ada pantangan, makan apa aja santai. Saya ini gak ada pantangan. Ada daun pepaya saya makan, ada pare saya makan. Saudara dikasih itu enak makan, enak aja makan. Mau kayak apapun enak. Daripada makan enak ujung-ujungnya gak bisa makan, harus pakai selang. Ya kan? Banyak orang yang kebanyakan makan enak, akhirnya makannya pakai selang. Betul nggak? Kasih selang. Saudara yang dikasih Tuhan, di padang gurun dia membawa kita untuk lebih dekat padanya. Dia katakan, aku berbicara menenangkan dia. Kadangkala kita terlalu asik menikmati hiruk pikuknya dunia. Kita gak punya waktu mendengar Tuhan. Padahal seringkali Tuhan tidak bicara di tengah keramaian. Tuhan bicara di tengah ketenangan. Coba kalau saya lagi bicara gini, saudara ngobrol, dengerin nggak apa yang saya ngomongin? Itu yang terjadi. Tuhan ngomong sama kita, kita sibuk bicara. Tuhan ngomong sama kita, mau nyatakan isi hatinya, kita sibuk ngobrol sana sini. Akhirnya, Tuhan gimana? Bawa dia ke padang gurun. Bawa saudara ke padang gurun di tempat yang sepi. Di situ dia berbicara. Dan di situ saudara bisa dengar suara. Israel ketika di Mesir dia nggak melihat mujizat Tuhan. Tapi ketika dibawa keluar dari Mesir, dia baru lihat bagaimana Tuhan datangkan mana tiap hari, bagaimana Tuhan datangkan burung puyuh, bagaimana ketika tidak ada air Tuhan berikan air di padang gurun. Oh, terpujilah Tuhan. Oke, next. Tahu ya kenapa Tuhan izinkan kondisi padang gurun kita alami? Ada pelajaran apa? Tadi dikatakan sekolah padang gurun. Kurikulumnya apa sih di padang gurun? Kurikulumnya apa? Mata pelajarannya apa aja di padang gurun? Yang pertama, belajar bergantung kepada Tuhan. Ya, ayat yang ketiga dikatakan tiap hari kamu dikasih mana. Kebergantungan sama Tuhan ini penting sebagai orang percaya. Kadangkala kita menggantungkan diri kepada yang bukan Tuhan. Kadangkala tanpa sadar kita bergantung pada pohon yang sudah rapuh. Kita bergantung pada kekuatan, kita bergantung pada koneksi, kita bergantung kepada harta kekayaan kita. Suatu saat itu akan tumbang. Di padang gurun kita belajar bergantung hanya kepada Tuhan. Dia nggak bisa minta tolong siapa-siapa Israel di padang gurun. Nggak ada bangsa di situ, nggak ada bangsa yang minta tolong. Kalau mungkin di Mesir bisa pinjam dulu gitu kan, pinjam 100 gitu. Tapi di padang gurun cuma ada Tuhan. Cuma ada Tuhan yang menyertai mereka. Ketika hidupmu ada di padang gurun, sadarkah kita bahwa kita perlu bergantung sama Tuhan? Ya. Perlu bergantung sama Tuhan. Kadangkala aset yang kita punyai nggak bisa tolong kita. Kadangkala pekerjaan yang kita miliki nggak bisa tolong kita. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Ya. Pelajaran yang kedua, belajar taat meskipun tidak mengerti. Taat itu penting. Kadangkala Tuhan gak kasih tahu kenapa kita harus melakukan ini. Salah satu contoh, saudara yang dikasih Tuhan, orang Israel tiap hari makan mana. Mana itu turun pada waktu pagi sebelum matahari terbit. Kalau kesiangan, dapat mana enggak? Ya, mananya mencair kalau siang, nggak bisa. Tuh, yang masih suka bangun siang, nggak kebagian mana dari Tuhan. Mana itu pagi, harus bangun, harus pungut. Yang pertama. Yang nggak taat, nggak mau bangun pagi, nggak kebagian mana, lapar di hari itu. Dia nggak bisa minta tetangganya, kenapa? Orang hanya boleh ngambil mana itu 1 gomer, nggak boleh lebih, 1 ukuran, 1 takaran.
Gak bisa, nanti tetangganya minta. Enggak, tetangganya minta, enggak cukup, ini cuma buat kami. Taat itu penting, belajar taat. Orang Israel waktu awal-awal mungkin ada yang bangunnya siang, akhirnya mereka lapar. Besok paginya bangun pagi daripada lapar. Kemudian pada hari yang ke-6, pada hari Sabat, sebelum hari Sabat, ya hari Sabat kan hari ke-7, hari ke-6 sebelum hari Sabat, mereka harus ngambil 2 bagian, harus ngambil double. Buat apa? Buat besoknya. Yang ngambil lebih, nggak kelebihan, yang ngambil pas, nggak kekurangan. Itu hukumnya Tuhan teman-teman. Ada orang yang terlalu serakah, ngambil pagi-pagi, ngambil banyak. Alasannya apa? Sekalian pagi, supaya besok nggak usah ngambil lagi. Apa yang terjadi? Berulang. Yang hari ke-6 malas nggak ngambil banyak, hari ke-7 mana nggak turun. Hal yang sepele, ketaatan, diajar Tuhan. Waktu perintah itu diberikan, mereka nggak ngerti. Masa sih berulang, masa sih besok nggak turun? Itu banyak peristiwa di padang gurun. Kalau saudara membaca dari kitab Keluaran, seluruh kitab Keluaran saudara baca, di situ banyak pengalaman-pengalaman tentang ketaatan dari orang Israel. Bagaimana ketaatan itu mendatangkan berkat, bagaimana ketidaktaatan mendatangkan kebinasaan. Inilah pelajaran di padang gurun. Ketika hidupmu ada di padang gurun, Tuhan sedang mengajar ketaatan. Walau kita gak ngerti. Contohnya yang sederhana apa? Contohnya yang sederhana gampang. Duit lagi pas-pasan, bahkan cenderung kurang. Tapi perintah Tuhan tidak dibatalkan kan? Jangan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Berilah persembahan per 10. Tuhan kalau dikasih 10% kurang, Tuhan ini aja udah kurang 20%, dikurangi lagi, kurangnya lebih banyak loh Tuhan. Saya mau kasih tahu, belajar taat. Belajar taat, dia tidak akan memungkiri janjinya buat kita. Kita kadang-kadang nggak percaya. Orang yang nggak taat itu nggak percaya, sudah. Jadi saudara percuma saudara berkata, iya Tuhan, ku percaya, aku percaya, tapi saudara nggak mau taat. Itu namanya korban. Contoh yang sederhana gini. Kalau seorang berkata sama saudara, saudara nanti siang kita makan sama-sama ya di Ion. Tunggu saya di Ion jam 12. Nanti saudara saya traktir di Ion. Saudara percaya nggak? Kalau percaya, saudara akan pergi, betul nggak? Tapi kalau saudara nggak percaya, iya aja, tapi saudara nggak pergi. Tapi kebanyakan kita sama Tuhan yang mana? Iya tapi nggak pergi. Iya amin di firman Tuhan. Di renungan pagi tulis amin pakai huruf besar semua. Tapi itu tidak dilakukan. Itu bukan percaya. Itu lagi ngombalin Tuhan. Di padang gurun kita diajar untuk percaya. Bagaimana kita bisa percaya? Bagaimana orang bisa percaya? Ketika kita nggak ada yang lain yang bisa kita andelin, betul? Kalau cuma Tuhan yang bisa diandelin, ya udah gue percaya. Habis kalau nggak percaya mau apa? Miliki cara berpikir begitu. Di tengah kesesakan, di tengah berbagai pergumulan yang saudara hadapi. Kalau kita sudah lulus dari bergantung sama Tuhan, saudara katakan. Kalau kita belum bisa bergantung sepenuhnya sama Tuhan, kita nggak bisa taat. Karena kita berpikir, masa sih begitu? Agak mungkin Tuhan kasih perpuluhan diberkati, memberi yang makin kurang. Ya kan? Kalau memberi kan makin kurang. Tapi hukumnya Tuhan, menabur diberkati. Sesimpel itu loh Tuhan. Memberikan pelajaran buat kita. Yang ketiga, di padang gurun kita belajar bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Untuk hal mana? Itu hal yang kecil, tapi tiap hari Tuhan berikan. Sudahkah kita bersyukur ketika meja makan kita hanya ada tahu sepotong sama botol kecap isinya sudah tinggal sepertiga? Bisakah kita bersyukur untuk itu? Ya. Atau doa kita doa yang spektakuler. Tuhan ubah sepotong tahu ini menjadi paha ayam goreng.
Saudara, yakinlah itu tidak akan pernah terjadi. Saya tidak mengecilkan kuasa Tuhan, tapi kalau doamu begitu di meja makan, Tuhan ubah sepotong tahu ini jadi paha ayam goreng, sampai kapanpun gak bakal terjadi. Pendeta besar manapun doakan itu gak akan terjadi. Kenapa? Tuhan itu lebih suka ngubah hati kita dulu daripada ngubah makananmu. Ngubah hatimu yang gak bisa bersyukur jadi bersyukur itu lebih indah di hadapan Tuhan. Bukannya Tuhan gak bisa, tapi Tuhan lebih konsen mengubah hidup kita. Belajar bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Kita selalu bersyukur, Tuhan terima kasih semuanya. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang kadang-kala kita pikir kebetulan, ya kan? Tapi dalam kebetulan itu, itulah skenario Tuhan untuk menolong kita. Ya. Oke, next. Padang gurun adalah sekolah iman. Ya, padang gurun bukanlah penjara. Banyak orang yang berkata, Tuhan menghukum saya di padang gurun. Saya lagi dihukum sama Tuhan di padang gurun. Oh tidak. Tuhan Yesus di padang gurun berpuasa bukan sedang dihukum sama Bapaknya, tapi dipersiapkan untuk melakukan hal yang lebih besar. Dipersiapkan untuk masuk dalam pelayanan. Musa kalau nggak ngerti padang gurun di tanah Midian itu, dia nggak akan pernah jadi pemimpin besar. Raja Daud ketika dia tidak tinggal di padang gurun dengan kambing dombanya cuma 2-3 ekor, punya bapaknya lagi, bukan punya dia nggak akan pernah bisa jadi raja Israel. Ya, padang gurun bukan penjara tapi sekolah. Ya, bukan tempat penghukuman tapi tempat belajar. Ketika hari-hari ini hidupmu seperti di padang gurun, ini tempat kamu belajar. Ini ruang kelas. Padang gurun ini ruang kelas. Belajar bergantung sama Tuhan, belajar taat walaupun belum ngerti, ya, belajar bersyukur untuk hal yang kecil. 3 aja materinya. Materinya 3 aja di padang gurun, tapi itu materi yang sangat basic di dalam kehidupan orang percaya. Gak mungkin kita jadi orang percaya kalau tidak bergantung sama Tuhan. Ya, gak mungkin kita jadi orang percaya kalau kita gak taat. Dan orang percaya selalu kelihatan dari ucapan syukur yang selalu dia ucapkan. Next. Iya. Di sekolah ada ujian. Pasti ya. Teman-teman yang sekolah udah selesai ujiannya. Gimana? Waktu ngalami ujian gimana? Ada yang bikin status, aduh saya dibantai sama matematika. Saudara yang dikasih Tuhan, ujian itu buat apa sih? Kalau bisa, adik-adik yang sekolah, kalau bisa ada sekolah yang gak ada ujiannya, seneng gak sebenarnya? Iya, tapi gak naik-naik, di situ aja gimana? Ada sekolah, buka sekolah, nih saya buka sekolah gak ada ujiannya, pasti banyak peminatnya. Tapi gak naik-naik, 5 tahun ya di kelas 2, terus gak naik-naik kelas 3. Mau? Kadang-kala kita menghindari ujian. Kita terlalu nyaman di posisi kita. Ya udah, hidupmu akan di situ terus, di padang gurun terus, nggak keluar-keluar. Ya, di sekolah ada ujian. Ujian bukan untuk menghukum murid kan, tapi ujian itu untuk apa? Supaya apa? Supaya naik kelas. Ya kan, ujian itu bukan untuk menghukum. Ujian itu supaya kita bisa naik kelas. Kehidupan juga begitu, ada begitu banyak ujian yang kita hadapi. Bukan karena Tuhan jahat menghukum kita, tapi ujian itu untuk membuktikan kemurnian imanmu supaya kamu naik. Mau naik kelas? Mau naik kelas? Belajar yang rajin. Belajar bergantung sama Tuhan. Belajar taat, belajar bersyukur. Iya, di sekolah ada guru. Gak mungkin sekolah gak ada gurunya. Semegah apapun sekolah itu, tapi kalau gak ada guru, gak akan ada yang masuk ke sekolah itu. Betul? Wah, sekolahnya pakai lift, semuanya ber-AC, dapat MBG-nya apa? Tiap kali MBG-nya ganti-ganti, Burger King, McDonald, KFC. Ya. Kira-kira mau nggak masuk gitu, sekolah gitu? Tapi nggak ada gurunya. Ya, di sekolah ada guru. Guru mengajar dan membimbing kita. Bahkan di saat ujian pun, guru mendampingi kita. Ya kan, kalau ujian didampingi guru kan? Ada gurunya kan? Dia mendampingi kita. Saudara, ketika hidupmu diuji oleh Tuhan, ada guru yang mendampingi kita, Dia Roh Kudus. Walaupun harga pertamax naik,
beras mulai naik, minyak goreng naik, jangan khawatir, Roh Kudus turun. Amin. Semua harga boleh naik, bersyukur, Roh Kudus turun, Roh Kudus nggak naik. Saudara yang dikasih Tuhan, ya di sekolah ada tujuan kelulusan. Ada yang mau jadi siswa abadi di sini? Epis. Nggak naik-naik. Nggak mau ah. Yang sekolah pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Lulus. Supaya lulus. Amin. Padang gurun itu sekolah. Mari berusaha untuk lulus dari padang gurun. Amin. Kadang kala kita masuk padang gurun lulus, nanti masuk padang gurun berikutnya apa? Ya seperti SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA kuliah, kuliah S1, S2, S2, S3. Naik. Progres hidup kita yang Tuhan mau itu naik, saudara. Bukan tetap di posisimu sekarang. Hari ini mungkin saudara cuma WL. Berdoa tahun-tahun ke depan saudara sampaikan firman Tuhan. Amin. Ya. Yang singer Amin. Amin. ke depan WL. Amin. 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 Yang hari ini saudara jadi jemaat, saya berdoa ke depannya saudara jadi gembala. Amin. Karena kerinduan saya selalu begitu. Gembala menghasilkan gembala. Jangan gembala menghasilkan gombala. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau mengangkat kita, makanya dia bawa ke padang gurun. Dan lebih luar biasa saudara, di padang gurun dia mau bicara sama kita. Next. Ya, Hosea 2 ayat 14-15 tadi sudah kita baca. Tuhan bawa kita ke padang gurun untuk bicara, menenangkan dia. Apa artinya? Bicara dari hati ke hati. Enak kan? Bicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Dengan Tuhan loh, bukan dengan saya. Bicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Tuhan yang ingin bicara dengan kita. Tuhan yang ingin ngomong. Tuhan yang ingin mendengarkan keluh kesah kita. Di mana? Bukan di mall. Bukan di tempat hiburan. Bukan di diskotik. Di padang gurun. Di tempat sepi. Di tempat sunyi. Ketika saudara nggak ada temannya. Ketika semua temanmu meninggalkan kamu, Tuhan datang, Tuhan bilang, nah, aku mau ngobrol sama kamu. Gimana saudara? Gimana perasaan saudara? Ketika teman-teman meninggalkan kamu, karena kamu udah gak punya apa-apa. Ya kan, manusia kan kalau ada apa-apanya dia dekat. Tapi kalau orang itu udah gak ada apa-apanya, coba saudara perhatikan grafik itu. Kapan saudara banyak teman? Ketika banyak duit. Ketika karirmu naik, semua orang datang mendekat. Tapi ketika grafikmu turun, sudah mulai tidak bekerja, tidak ada penghasilan, ya sudah mulai sakit-sakitan, siapa yang mau datang? Siapa yang mau datang? Yesus yang mau datang. Yesus akan datang kepadamu. Dia akan berbicara kepadamu, menenangkan engkau. Luar biasa Tuhan kita. Di padang gurunlah kita mengalami Tuhan secara pribadi dengan intim. Dengan intim. Di padang gurun iman turunan, iman keturunan akan berubah menjadi iman pribadi yang kokoh. Sebagian besar kita kan imannya iman keturunan, betul gak? Dari kecil udah Kristen, dari kecil udah tahu, udah ikut Natalan, udah ikut paduan suara. Tapi gak punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat pengalaman dengan Tuhan? Di padang gurun. Saudara tahu orang Israel ke Mesir itu bukan satu bangsa. Orang Israel waktu ke Mesir itu keturunan Yakub. Keturunan Yakub 12 suku itu mengungsi ke Mesir cari beras, cari gandum. Waktu itu bukan beras ya, makanan pokok mereka. Cari gandum dari satu keluarga turun temurun. Hidup di Mesir makin banyak jadi satu bangsa. Mereka nggak ngalami Tuhan secara pribadi. Mereka dengar cerita orang tuanya, kita punya Allah Israel itu dahsyat, bla 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 bla. Ya anak-anak Israel yang lahir di Mesir, oh gitu ya Pak, gitu ya Bu, oh gitu, ya oh hebat ya hebat. Cuma sekedar hebat-hebat, dengar cerita, nggak ngalami. Di padang gurun mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Ya. Iman keturunan itu berubah menjadi iman pribadi yang kokoh. Mungkin kita dengar pertolongan Tuhan kata orang, kesaksian pendeta ini, kesaksian B, kesaksian C. Tapi ketika Tuhan bawa kepada guru, di situ kita ngalami Tuhan. Next. Ya, jadi kesimpulannya mungkin hari ini Anda berada di padang gurun. Sampai hari ini berada di padang gurun. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Anda lelah. Anda haus. Anda ingin cepat-cepat keluar.
Anda nggak punya teman cerita. Semua temanmu menjauhi kamu sekarang karena dia tahu kamu nggak punya apa-apa lagi. Pesan Tuhan hari ini, jangan lari dari sekolah ini, jangan drop out, ya, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang, jangan kembali ke Mesir, karena Mesir itu rumah perbudakan. Walaupun Mesir itu kaya, walaupun Mesir itu maju, tapi itu rumah perbudakan. Tempat kita bukan di situ, ya. Tempat kita di Kanaan. Next. Ya. Terimalah prosesnya, saudara. Jangan protes terus. Terima prosesnya. Ketika diproses Tuhan di padang gurun, kau merasa gak betul. Kau merasa, aduh, kok begini amat sih hidup ini. Jangan protes. Jangan protes. Tuhan mau naikkan level. Asalkan ada mana. Orang Israel bertahan di padang gurun 40 tahun. Saudara belum sampai 40 tahun. Nah, saya berdoa supaya padang gurun udah sampai 40 tahun. Kenapa orang Israel di padang gurun 40 tahun? Padahal kalau lihat petanya dari Mesir ke Kanaan itu kalau jalan kaki paling 3 bulan, paling lama 4 bulan. Tapi kenapa 40 tahun? Mereka muter di padang gurun. Kenapa gak lulus-lulus? Remedial melulu. Nilainya di bawah KKN terus. Kenapa mereka nilainya di bawah KKN terus? Kebanyakan protes. Saudara, kalau kamu diproses banyak protes, prosesnya makin lama. Karena ngulangi lagi dari awal. Ngulangi lagi dari awal. Dan itu buang waktu, buang energi. Oleh sebab itu, terima prosesnya, jangan protes. Asalkan ada mana. Apa? Firman. Makan mana tiap pagi. Amin. Makan mana tiap pagi. Kenapa hari Minggu saya gak bikin renungan? Supaya saudara dengar firman langsung. Karena saya jujur, gak yakin semua baca apa yang saya tulis. Walaupun kadang-kala saya tulisnya sambil terkantuk-kantuk, kadang-kala saya bikin itu malam, tengah malam jam 1, jam 2. Kadang-kala saya bangun subuh jam 3. Kemarin waktu pulang konser udah kecapean, tapi malam saya udah bikin, pagi tinggal dikoreksi lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi jujur, maafkan saya saudara. Saya gak yakin Anda semua membaca. Makanya hari Minggu di tempat ini saudara dengar. Mana itu yang membuat mereka kuat? Mana itu yang membuat mereka bertahan di padang gurun? Firman ini yang membuat saudara kuat ketika kau ada di padang gurun. Karena firman ini yang menguatkan. Firman ini makanan buat rohanimu, makanan buat jiwamu yang letih lesu dan berbeban berat. Next. Ya. Percaya pada Guru. Percaya saja. Roh Kudus menyertai kita. Mari sama-sama kita balik berdiri. Ya, musik kembali ke posisinya. Haleluya. Jangan protes, jangan lari dari padang gurunmu, tapi pandang Dia. Tiang awan dan tiang api itu ada. Dia tidak meninggalkan kita sendirian di padang gurun. Teman-teman kita, saudara-saudara kita mungkin ninggalin kita, tapi Dia sahabat sejati. Dia meninggalin kita. Kalau kamu perlu tuntunan, bilang, Yesus pegang erat tanganku. Amin. Naikkan pujian ini, saudara. Kebergantungan kita sama Tuhan. Katakan Bapa jaga, tinggalkan aku, tertawalah sayang samaku.
capek dengan hidup. Mungkin berkata, Tuhan, pergumulanku kok gak kelar-kelar ya. Habis ini ada aja. Tuhan sedang membawa saudara kepada guru. Itu adalah sekolah iman. Dagingmu ronta, dagingmu berteriak, dagingmu protes. Tapi jangan ikuti dagingmu, saudara. Karena di padang gurun Tuhan mau berbicara sama saudara. Tuhan mau ngobrol sama saudara. Dia akan menenangkan jiwamu. Apa yang membuat Israel kuat di padang gurun? Mereka makan mana? Roti dari surga. Di genggaman saudara, di HP saudara, saya percaya ada aplikasi Alkitab. Tapi mungkin itu dibukanya kalau hari Minggu. Mulai buka itu, saudara. Daripada buka TikTok, daripada buka YouTube, yang lain-lain, buka aplikasi Alkitab. Ketika waktu luang, ketika waktu menunggu berbaca, itu mana yang membuat saudara kuat menghadapi kehidupan ini. Tuhan tidak berjanji hari-hari di depan kita akan baik, tapi Tuhan berjanji penyertaannya nyata buat setiap kita. Dia berjanji mananya akan selalu ada. Tiang awan, tiang api itu selalu menyertai kita. Dan ajaibnya, dia nggak bohong, dia nggak cuma omong-omong, saudara. Dia buktikan itu. Saya saksinya. Selama 50 tahun saya hidup. Dia, Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa saya andalkan. Ketika semua orang meninggalkan saya, dia datang, dia berbicara kepada saya, dia berkata, kuatkan dan teguhkan hati. Aku Tuhan Allahmu, aku yang memegang tangan kananmu dan memberikan kemenangan. Hari ini dia ada di sampingmu, saudara. Kalau selama ini kita bergantung pada pemikiran kita bergantung kepada apa yang kita punya, bertobatlah. Mulai berkata, Tuhan, pegang erat tanganku. Aku gak bisa hidup tanpa kasih. Naikkan pujian ini kembali sebagai doa. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau
saudara berbicara dengan Tuhan. Saudara berbicara dengan Tuhan. Sampaikan apa yang kau alami hari-hari ini. Berbicara kepada Tuhan. Tuhan yang sudah mati menebus dosa. Tuhan yang selalu ada buat hidup. Berbicaralah kepada-Nya. Curahkan isi hatimu, hai umat. Maka aku, Tuhan Allah, mendengarkan engkau. Sekaranglah terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan membawa kami kepada sekolah buat iman kami, supaya kami naik kelas, supaya kami tangguh di tengah dunia ini, supaya kami kuat. Ampuni kami selama ini kami gak bergantung sama Tuhan. Kami mengandalkan kebijakan kami, pikiran kami, bukan kami mengandalkan harta kami, mengandalkan koneksi kami. Ampuni kami Tuhan. Kami sadar kami gak mampu. Dan sesungguhnya kami hanya debu tanah yang gak ada artinya. Tapi itu seperti pujian ini. Tuhan Yesus, pegang tangan kami. Pegang erat-erat tangan kami Tuhan. Pegang. Biarlah kami belajar taat dan makan mana setiap hari, supaya kami kuat berjalan di padang gurun. Di tengah banyak tantangan, banyak bahaya, mana itu yang membuat kami kuat. Firman itu yang membuat kami kuat. Firman itu bukan hanya kami dengar, tapi biar kami boleh lakukan. Karena itu adalah pelajaran di padang gurun untuk kami taat, walaupun kami gak ngerti ujungnya akan kemana. Tapi kami mau taat, kami mau ikut aja apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan tidak akan pernah menyesatkan kami. Tuhan gak akan pernah membawa kami kepada tempat yang berbahaya. Engkau gembala kami, Engkau yang akan menuntun kami ke padang yang berumput hijau, ke aliran air yang tenang. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Engkau bahkan menyediakan makanan kami di hadapan para lawan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau belajar bersyukur untuk apapun yang ada di meja makan kami. Kami mau bersyukur untuk isi kulkas kami yang tinggal sedikit. Kami mau bersyukur untuk beras kami yang tinggal sedikit. Untuk saldo di banking kami yang pas-pasan, yang bahkan mungkin saldo itu akan kepotong biaya administrasi bulan. Tapi kami mau bersyukur Tuhan, kami masih punya Tuhan. Kami masih punya iman di tengah dunia yang semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau guru sejati kami. Kau mendampingi kami melewati setiap ujian hidup. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Ajari kami Roh Kudus, tuntun kami, hibur kami ketika kami putus asa, ketika kami mau nyerah. Terima kasih buat kebenaran hari ini. Biar ini boleh menguatkan kami boleh menyelesaikan bagian kami di dalam Tuhan, sampai kami dinyatakan lulus dan masuk ke Kanaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta. Harus membaca firman Tuhan agar kami kuat menghadapi apapun situasi saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan bawa kami ke tanah perjanjian. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Bapak yang baik, di sini persembahan kami Tuhan kami serahkan padamu. Biarlah Tuhan persembahan kami ini Kau berkati. Biarlah persembahan kami ini Tuhan kami bisa pakai buat kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan berkati buat berhasil dan beruntung Tuhan.
Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Pada pagi hari ini, Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan telah memperlengkapi kami dengan firman Tuhan Yesus, menjadi bekal untuk melanjutkan kehidupan kami hari ini ke depan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, bahkan bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan. Ampuni kami kalau kami hari-hari ini mungkin kami ada di padang gurun Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami mengandalkan kekuatan kami. Kadang-kadang kami menyerah, kadang-kadang kami mau lari dari setiap proses yang Kau izinkan. Pagi hari ini kami banyak belajar dari setiap kebenaran firman Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Setiap proses yang Tuhan izinkan di tengah-tengah setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami mau belajar bahwa kami mengucap syukur. Kami mau belajar untuk kami tetap rendah hati. Kami mau belajar untuk membebaskan Roh Tuhan yang senantiasa memimpin langkah kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa rencana Tuhan bagi setiap kami bukan rencana kecelakaan, tapi rencana damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Roh Kudus. Sekalipun tidak mudah di dalam menghadapi setiap proses yang kami hadapi dalam kehidupan ini, tapi satu yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Taruh dalam hati kami pribadi lepas pribadi, percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan yang senantiasa peduli atas kami, Tuhan yang senantiasa memiliki rencana yang baik atas setiap kami. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Roh Kudus. Materkan firman-Mu pagi hari ini di tengah-tengah setiap pribadi kami Tuhan Yesus, sehingga mulai hari ini ke depan kami mau tetap teguh, kami mau tetap setia, kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara tanpa batas, jauh dibanding apa yang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih Bapa surga, kami mengucap syukur buat Gembala kami yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kekuatan, kesehatan, dan penghiburan yang senantiasa terus menyertai Gembala kami Tuhan Yesus. Tuhan telah memilih Gembala kami berdiri di depan kami, membawa kami untuk kami di dalam rumput yang hijau bukan. Biarlah Tuhan yang senantiasa terus memimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang bawa Gembala kami untuk perbesar kapasitas dan pelayanan di dalam pengembalaan tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa surga, Tuhan memberkati keluarga Gembala kami, Pak Budia, Salsa yang di Solo maupun Sharon yang kuliah di Jakarta. Kami menyerahkan keluarga ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan mengasihi keluarga ini. Kami percaya Tuhan yang senantiasa terus membawa keluarga ini untuk semakin ke depan, semakin mengerti akan setiap rencana Tuhan atas kehidupan keluarga ini, menjadi teladan dimanapun keluarga ini ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surga. Kami bersyukur buat setiap saudara-saudara kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, baik dari worship leader, dari singer, pemain musik, dari kameramen, pemandu OHP, guru sekolah minggu, kita semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Bapak, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan yang bawa kami untuk kami mengerti akan setiap apa yang akan harus kami lakukan ke depan. Perbesar kapasitas kami di dalam melayani Tuhan Yesus. Setiap talenta yang Tuhan taruh di tengah kehidupan kami, itu yang senantiasa kami tumbuh kembangkan di tengah-tengah kehidupan kami ke depan. Kami bersyukur untuk setiap jemaat yang hari ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama. Kami mau bertumbuh bersama-sama di tempat ini Tuhan. Setiap benih firman Tuhan yang hari ini telah ditaburkan oleh Gembala kami, biarlah tertanam di dalam hati kami, bertumbuh berbuah di setiap langkah kehidupan kami. Setelah kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menjadi penolong kami. Engkau Tuhan yang senantiasa ajaib. Terima kasih Bapa surga. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ada. Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati pekerjaan usaha kami. Tuhan memberkati apa yang tangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang senantiasa terus peduli atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk setiap jemaat yang hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan memberkati mereka apapun pergumulan mereka. Yang sakit senantiasa Tuhan sembuhkan. Yang memiliki beban berat kami percaya
seperti apa yang telah disampaikan oleh kepada tempat ini. Percaya bahwa Tuhan akan tolong. Terima kasih Bapak surga, kami bersyukur buat keberadaan gereja di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya gereja ini ada itu karena rencana Tuhan. Dan keberadaan gereja ini senantiasa hari lepas hari semakin Tuhan tumbuh kembangkan. Tuhan memberkati untuk lingkungan di mana gereja ini ada. Damai sejahtera Allah kami lepaskan atas lingkungan gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak surga, dan juga memberkati bangsa dan negara kami. Kalau hari-hari ini bangsa dan negara kami dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bila kami terus berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memerintah atas para pemimpin kami di setiap gejolak yang ada, setiap perekonomian, setiap situasi yang tidak baik-baik saja. Tuhan yang senantiasa terus peduli atas gereja ini, atas negara kami. Tuhan senantiasa terus memegang kendali atas bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan berikan hikmat buat pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden kami, bahkan setiap kementerian maupun setiap DPR MPR. Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat bahkan takut akan Tuhan untuk mengambil setiap keputusan berdasarkan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan pulang, Tuhan tentunya kami beda seperti kami ketika kami berangkat seperti sekarang kita pulang. Sekarang kami membawa suatu bekal yang kuat di dalam Tuhan. Setiap firman Tuhan yang ada di dalam pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan menghadapi kehidupan yang nyata. Kami akan menghidupi kembali dengan keluarga kami, dengan pekerjaan usaha kami, seperti firman Tuhan yang pagi hari ini kami dengar. Itu yang senantiasa kami pegang teguh. Terima kasih Bapak surga. Biarlah perjalanan pulang kami sampai tujuan yang selamat. Bahkan kami percaya Tuhan yang senantiasa memelihara dan menuntun setiap langkah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba. Bapa di surga, kami menyerahkan anak-anak kami yang sakit, Nakaila, Arlen, dan Yano. Tuhan, dari tempat ini kami berseru, Tuhan Yesus tolong. Dan biarlah kuasa Allah, kuasa kesembuhan itu mengalir buat anak-anak kami, menyembuhkan, memulihkan mereka, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas, boleh kembali ceria, boleh kembali ikut beribadah. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat orang tua mereka supaya orang tua mereka juga diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk merawat anak-anaknya. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan izinkan Tuhan turun tangan buat hidup. Kiranya rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama persekutuan penyertaan Roh Kudus, terimalah berkat-berkat jasmani, diberkatilah usaha pekerjaan, apapun yang dilakukan tanganmu dengan benar, diberkati oleh Tuhan, dibuat berhasil dan beruntung. Diberkatilah engkau yang masih dalam masa pendidikan. Kiranya masa persiapan menuju sukses ini boleh kau gunakan semaksimal mungkin, meraih semua ilmu yang kelak berguna buat hidupmu. Diberkatilah engkau secara rohani, imanmu makin berakar kuat di dalam Kristus, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Kiranya pengharapanmu makin teguh seperti sauh yang kuat, yang tidak pernah digoyahkan oleh keadaan dunia ini. Dan biarlah perbuatan kasih-Mu makin nyata di tengah dunia ini, sehingga dunia bisa melihat ada Kristus di dalam hidupmu, dan dunia boleh mengenal kasih Kristus melalui hidupmu. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, meminta pertanggungjawaban atas hidup kita. Dan bagi setiap kita yang dinyatakan bertanggung jawab, akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang telah Dia sediakan. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.